Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Sudah siapkah kalian belajar bersama Bu Wika Nurfidianti? Sebelum kita belajar, berdoa lebih dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawanku, kebanggaanku, pembelajaran 1. Ya, tujuan pembelajaran hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Bahasa Indonesia, setelah membaca teks tentang Sultan Hasanuddin, siswa mampu menyebutkan informasi yang sudah diketahui. Muatan IPS, siswa mampu menyebutkan peninggalan kerajaan Islam di Indonesia serta pengaruhnya bagi masyarakat. Muatan IPA, siswa mampu menyimpulkan sifat cahaya dapat dipantulkan dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Tahukah anak-anak, kerajaan di Indonesia ada yang bercorak agama Hindu, Buddha, dan Islam. Ketika masa kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Untuk pertemuan sebelumnya, kalian sudah membahas tentang kerajaan Hindu dan Buddha ya. Hari ini kita akan belajar kerajaan Islam di Indonesia. Antara lain, kerajaan Samudra Pasai. Ini merupakan kerajaan yang pertama di Indonesia. Kerajaan Demak, kerajaan Aceh, kerajaan Banten, kerajaan Mataram Islam, kerajaan Pajang, kerajaan Cirebon, kerajaan Banjar, kerajaan Ternate dan Tidore, kerajaan Goatalo. Gambar tokoh tersebut, siapakah beliau? Iya, beliau adalah Sultan Hasanuddin, Raja Goatalo yang dijuluki ayam jantan dari timur. Mari kita baca sama-sama tentang Sultan Hasanuddin ya. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Goatalo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihannya dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Arupalaka Latendri Tata To Irung sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks pemakaman raja-raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Iya, Sultan Hasanuddin dan Sultan Iskandar Muda adalah raja pada masa pemerintahan kerajaan Islam. Sultan Hasanuddin memerintah kerajaan Goatalo, sedangkan Sultan Iskandar Muda memerintah kerajaan Aceh. Contoh peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai, peninggalannya makam Sultan Malik Al-Zahir, nisan Sultan Malik As-Saleh, stempel kerajaan, dan lain-lain.
Kerajaan Demak peninggalannya: Masjid Agung Demak, Pintu Bledek, Beduk, dan Kentongan. Untuk beduk dan kentongan ini kalian sudah tahu ya, karena di masjid, langgar, dan musola kita biasanya menggunakan beduk dan kentongan untuk dibunyikan sebagai tanda awal sholat. Kerajaan Goa Talo peninggalannya: Masjid Jami Nurul Mukminin, masjid dan kompleks makam Katangka. Di sini tempat dimakamkan Sultan Hasanuddin. Lalu ada peninggalan benteng Somba Opu. Kerajaan Aceh peninggalannya: Masjid Raya Baitur Rahman, Meriam Kesultanan Aceh, makam Sultan Iskandar Muda, dan lain-lain. Tentunya masih banyak lagi peninggalan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Perjuangan para pahlawan wajib kita hargai dan teladani. Mereka berjuang dan berperang melawan penjajah. Bagaimana cara orang zaman dulu berkomunikasi ketika berperang? Iya, cahaya dan cermin digunakan sebagai alat komunikasi pada zaman dulu. Nah, ini adalah salah satu alat komunikasi yang dipakai ya. Anak-anak, pernahkah kalian bercermin? Pasti sudah pernah kan? Iya, pantulan diri kita akan terlihat saat kita bercermin. Hal ini sesuai dengan sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Anak-anak bisa mencoba kegiatan di samping ini bersama anggota keluarga di rumah. Gunakan cermin untuk memantulkan cahaya matahari. Nah, jika kalian sudah melakukannya, bagaimana sinar pantul jika mengenai permukaan cermin yang rata? Lalu, bagaimana sinar pantul jika mengenai permukaan yang tidak rata? Mari kita bahas sama-sama ya. Iya, jika sinar datang mengenai permukaan cermin yang rata, maka sinar pantulnya akan teratur. Pantulannya teratur seperti ini. Tapi jika sinar datang mengenai permukaan yang tidak rata, contohnya cermin yang pecah, cermin yang kotor, jalan raya yang tidak rata, maka hasil pantulannya tidak teratur. Ada yang ke sini, ada yang ke sana. Maka ini disebut pemantulan teratur dan ini disebut pemantulan baur atau pemantulan difus. Kesimpulan pembelajaran hari ini, perjuangan pahlawan dalam melawan penjajah wajib kita teladani. Banyak peninggalan kerajaan-kerajaan tersebut wajib kita jaga dan kita lestarikan. Para pahlawan menggunakan cahaya untuk berkomunikasi saat berperang. Cahaya tersebut dipantulkan melalui cermin. Hal ini sesuai dengan sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Untuk soal atau tugas yang harus kalian kerjakan, bahasa Indonesia nomor 1. Tulislah 3 informasi yang kamu ketahui setelah membaca bacaan tentang Sultan Hasanuddin. 2. Tulislah 2 pertanyaan yang ingin kamu ketahui tentang Sultan Iskandar Muda. Soal IPS nomor 1. Sebutkan 4 kerajaan di Indonesia yang bercorak agama Islam. 2. Apa kerajaan Islam pertama di Indonesia? 3. Siapakah nama tokoh pahlawan yang mendapat julukan ayam jantan dari timur? 4. Apa nama kerajaan yang pernah diperintah oleh Sultan Iskandar Muda? 5. Sebutkan peninggalan kerajaan Goa Talo. Pesan moral pembelajaran hari ini: perjuangan para pahlawan harus kita hargai.
Banyak cara menghargai jasa pahlawan, antara lain melestarikan peninggalan kerajaan. Sebagai siswa, belajar dengan tekun untuk meraih cita-cita. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyimak video dan belajar bersama Bu Wika. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.